Bab 95. Daniel, kembalilah ke rumah, biar ibu yang bergantian menjaga Renata. Ibu Rini menepuk pundak Daniel yang tidak bisa menahan tangisnya. Tidak ibu, aku ingin tetap berada di dekat Renata. Daniel menyentuh telapak tangan ibu Rini yang ada di pundaknya. Nak, kau belum makan selama beberapa hari ini, ucap ibu Rini seraya berjalan menuju jendela rumah sakit. Pulanglah nak, mama akan menemani Renata di rumah sakit, ucap ibu Rini dengan nada lirihnya. Daniel kembali ke rumahnya, akan tapi, kepulangannya justru menambah kesedihannya, karena di setiap sisi ruangan, terbayang senyum indah yang terpancar dari rumah sakit. Daniel selalu teringat dengan apa yang Renata lakukan sebagai seorang istri, gelagatnya, tawanya, dan beberapa perilaku yang membuat Daniel sangat menyayangi Renata. Daniel berjalan menuju kamarnya. Sesaat ia melihat Fata Morgana Renata yang tengah tersenyum, sedang merapikan tempat tidurnya. Fata Morgana itu terlihat sangat nyata, seakan-akan berbicara pada Daniel. Apakah pekerjaanmu sudah selesai, Mas? Bayangan Renata yang tengah merapikan tempat itu bertanya pada Daniel, seraya membuat Daniel terperangah dengan apa yang terjadi. Sesaat Daniel mengerjapkan matanya, untuk memastikan bahwa itu hanyalah Fata Morgana Renata. Daniel berjalan ke arah Fata Morgana itu. Saat perlahan Fata Morgana itu menghilang, dan Daniel terisak tangis di lantai kamarnya. Renata, Daniel berteriak memanggil istrinya yang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Kenapa kau tega membuatku seperti ini? Tanya Daniel seraya menyeret selimut yang ada di atas ranjangnya lalu melemparnya ke lantai. Daniel memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dengan membawa sebuah karangan bunga. Daniel tidak ingin mengingat saat Renata berada di rumah bersamanya. Oleh karena itu Daniel lebih memilih untuk kembali ke rumah sakit. Akan tapi, saat Daniel hendak menuju ke rumah sakit, hujan badai dan angin kencang datang di saat Daniel baru keluar dari rumahnya. Daniel tidak peduli dengan cuaca saat itu. Ia tetap berjalan menuju ke rumah sakit. Namun, langkah kakinya justru membawanya ke sebuah jembatan layang. Saat itu Daniel yang putus asa hampir mengakhiri hidupnya. Bukankah itu Daniel? Apa yang dia lakukan di jembatan itu? Sasi melihat Daniel yang hendak melangkahkan kakinya ke tepi jembatan. Saat itu Sasi tengah mengemudi dengan mobilnya. Tanpa disengaja melihat Daniel. Astaga, aku harus segera menyelamatkannya sebelum terlambat. Sasi yang awalnya menghentikan mobilnya, kembali menyalakan mesin mobilnya dan mengendarai mobil dengan kecepatan maksimal. Karena ia takut Daniel kehilangan nyawanya. Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan hal ini, ucap Sasi sembari memutar kemudinya. Sasi keluar dari mobilnya, dan berlari mencoba untuk menyelamatkan Daniel. Daniel, apa yang kau lakukan? Sasi menarik perut Daniel hingga mereka terjatuh di pinggir jalan. Lepaskan aku, biarkan aku melakukan hal itu. Daniel meronta-ronta melepaskan pelukan Sasi hingga akhirnya terlepas. Saat itu Daniel mencoba melakukan hal yang sama kembali untuk mengakhiri hidupnya. Akan tapi Sasi menghalangi langkahnya dengan berdiri di hadapan Daniel. Saat itu juga Daniel mendorong Sasi hingga jatuh. Namun Sasi tetap berusaha untuk menghentikan Daniel. Sasi menamparkan wajah Daniel untuk membuatnya sadar, dan mengembalikan Daniel dari lamunannya. Apa yang kau lakukan Sasi? Tanya Daniel dengan suara lantangnya. Kenapa kau menamparku? Daniel kembali bertanya pada Sasi dengan nada tinggi. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kau mencoba mengakhiri hidupmu? Sasi kembali bertanya pada Daniel. Aku ingin kembali ke rumah sakit, jelas Daniel dengan suara lantangnya kembali. Lalu kenapa kau berada di sini, dan mencoba untuk mengakhiri hidupmu?
Tanya Sasi lagi. Mereka saling melemparkan pertanyaan satu sama lain, hingga akhirnya Daniel benar-benar kembali ke rumah sakit bersama Sasi. Daniel menanyakan keberadaannya, dan alasannya datang menghampirinya. Karena menurut Daniel Sasi tengah bersama suami barunya. Seharusnya kau bersama suamimu, dan bukan menyelamatku di sini. Sarkas Daniel. Pergi kau dari sini. Pergi. Daniel berteriak-teriak saat mengusir Sasi. Biarkan aku sendiri. Aku ingin mengakhiri hidupku. Daniel berjalan menuju ke rumahnya bersama Sasi yang akhirnya membawa Daniel kembali ke rumah dengan mobilnya. Saat itu istri kedua Daniel yang merapikan kembali kamar yang sudah dibuat berantakan oleh Daniel. Fiona yang melihat Daniel kembali bersama Sasi menanyakan alasan mereka. Sasi menjelaskan semuanya pada Fiona, hingga ia meneteskan air matanya. Karena mengetahui suaminya tidak pernah bersikap seperti ini padanya. Fiona merasa diabaikan oleh Daniel. Karena Daniel memberi kasih sayang yang berbeda. Sasi, kenapa kau bisa bersama dengan suamiku? Tanya Fiona sembari membuka pintu untuk mereka. Daniel ingin mengakhiri hidupnya tadi. Aku melihatnya tanpa sengaja saat melintas di sebuah jalan. Sasi membawa masuk Daniel ke dalam rumah istri keduanya. Dia sangat frustasi dengan keadaan kakakku. Hingga niat awalnya dia yang ingin kembali ke rumah sakit berubah menjadi niat untuk mengakhiri hidupnya. Jelas Sasi sembari mendudukkan Daniel di sebuah sofa. Sasi kembali ke rumahnya setelah membawa Daniel ke rumah istri keduanya. Saat itu Fiona mencoba melepas pakaian Daniel yang sudah basah kuyup. Akan tapi, Daniel mendorong Fiona hingga terjatuh, dan membuatnya terbentur tepi meja yang runcing. Kening Fiona berdarah dan membuat Fiona sedikit merasakan sakit kepala. Namun Fiona tetap mencoba melepaskan pakaian Daniel. Karena ia tidak mau melihat suaminya sakit. Lepaskan aku. Daniel tidak ingin disentuh, atau bahkan melepaskan baju saat Fiona mencoba membantu. Biarkan aku melepaskan bajumu. Aku khawatir kau sakit jika memakai pakaian ini. Fiona bersikeras mencoba untuk melepaskan pakaian Daniel. Meskipun berulang kali Daniel membentaknya. Aku bilang aku tidak ingin kau melepaskan bajuku. Sarkas Daniel seraya menatap ke arahnya tatapan tajam. Aku bisa melepaskan pakaianku sendiri. Daniel melepaskan semua pakaiannya lalu melemparnya ke lantai. Aku akan menyiapkan air hangat untukmu. Fiona hendak menyiapkan air hangat untuk mandi Daniel. Akan tapi lagi-lagi Daniel menolak, dengan mengucapkan kata-kata kasar padanya. Tidak perlu, aku akan mandi dengan air dingin saja. Daniel menuju ke kamar mandinya, untuk menghilangkan air hujan yang masih menempel di tubuhnya. Daniel mengamuk saat berada di dalam kamar mandi. Dia memukul-mukul tangannya hingga berdarah. Daniel juga beberapa kali berteriak memanggil Renata, hingga suaranya terdengar di seluruh ruang kamarnya. Fiona yang mendengar suara teriakan itu mencoba menahan tangis. Dengan membungkam mulutnya menggunakan kedua telapak tangannya. Fiona menyadari bahwa mungkin cinta Daniel lebih besar untuk Renata, dibandingkan cinta Daniel untuk dirinya. Renata, Daniel berteriak hingga membuat Fiona terduduk di depan pintu kamar mandi. Aku ingin kau kembali sadar, Renata. Daniel tidak berhenti berteriak, hingga Fiona berganti menutup telinganya karena tidak ingin mendengar suara teriakan Daniel. Kenapa kau tidak pernah mencintaiku Daniel? Fiona bertanya seorang diri, saat Daniel masih berada di dalam kamar mandi. Kenapa kau lebih mencintai wanita itu Daniel? Fiona terus saja bergumam seorang diri, menanyakan alasan Daniel yang sangat mencintai Renata. Aku juga istrimu, yang ingin merasakan kasih sayang yang kau berikan pada Renata, ucap Fiona. Kenapa kau hanya menyayangi dia Daniel? Tanya Fiona.